Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Yunisa Putri, NIM 21129337. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat belajar IPA. Hakikat belajar IPA. Istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains. Kata sains ini berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti saya tahu. Dalam bahasa Inggris, kata sains berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. Jadi hakikatnya IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Dan IPA juga memberikan pemahaman kepada kita bagaimana caranya agar kita dapat hidup dengan cara menyesuaikan diri terhadap hal-hal tersebut. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran IPA. IPA memiliki 4 karakteristik dalam pembelajaran. Yang pertama, IPA mempunyai nilai ilmiah, yaitu IPA dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, IPA merupakan pengetahuan teoritis, yaitu terdiri dari seperangkat konsep, atau dengan kata lain terdapat banyak konsep atau serangkaian konsep yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Yang keempat, IPA meliputi 4 unsur, yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikap. Selanjutnya, karakteristik belajar IPA. Yang pertama, proses belajar IPA melibatkan hampir semua alat indera, seluruh proses berpikir, dan berbagai macam gerakan otot. Yang kedua, belajar IPA dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau teknik. Yang ketiga, belajar IPA memerlukan berbagai macam alat, terutama untuk membantu pengamatan. Dan yang keempat, belajar IPA seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan temu ilmiah atau misalnya seminar, konferensi, atau simposium. Selanjutnya yaitu fungsi pembelajaran IPA. Yang pertama, mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan keterampilan proses. 2. Mengenal dan memupuk rasa cinta alam. Yang ketiga, mengembangkan minat siswa terhadap IPA agar siswa lebih semangat dan giat belajar IPA. Yang keempat, mengembangkan konsep-konsep IPA sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran IPA. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. 2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan keberadaan tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Yang ketujuh, memperoleh bekal pengetahuan konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pengetahuan SMP atau sekolah menengah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pembelajaran IPA. Dalam BSNP pada tahun 2006 dijelaskan bahwa ruang lingkup kajian IPA untuk SD meliputi aspek-aspek berikut. 1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 2. Benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi cair, padat, dan gas. 3. Energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Yang keempat, bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Baiklah, sampai di sini dulu video saya. Salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.